Malam hari rombongan Tin Yu sampai di depan gerbang Istana Cahaya Nirwana. Di sana tak begitu banyak penyambutan berarti dari pihak kerajaan. Tak seperti dengan dua kekaisaran di benua permata hijau dan dua kerajaan besar lainnya di benua semesta biru, yang disambut istimewa oleh kerajaan Cahaya Nirwana. Semua itu karena Raja Kerajaan Bulu Surgawi terkesan sangat buruk di mata Raja Zheng Bilang. Sang Raja selalu menindas rakyat dengan pajak yang tinggi, dan tak ingin tahu penderitaan rakyatnya. Apalagi saat ini adanya laporan dari pemimpin prajurit penjaga gerbang kota, yang mengatakan jika rombongan dari Kerajaan Bulu Surgawi yang dipimpin oleh Pangeran Liu Shen telah tiba di dalam kota, dan berlaku arogan pada prajurit penjaga gerbang, hingga membuat Raja Zheng Bilang tambah tak respek pada mereka. Rombongan murid terpilih dari Kerajaan Bulu Surgawi ditempatkan pada sebuah tempat khusus, yang sangat berbeda perlakuannya dengan keempat tempat murid terpilih dari 4 kerajaan besar yang lainnya. Para murid terpilih dari Kerajaan Bulu Surgawi ditempatkan pada barak, di mana tempat peristirahatannya hanya terbuat dari tenda-tenda yang sudah dipasang khusus. Hal itu membuat Tin Yu bertanya-tanya mengapa murid terpilih dari Kerajaan Bulu Surgawi tak diperlakukan sama seperti keempat kerajaan besar lainnya. Di dalam tenda yang hanya ada Tin Yu dan Gonggo, Tin Yu menanyakan apa yang menjadi beban pikirannya mengenai situasi dari murid terpilih dari Kerajaan Bulu Surgawi yang terkesan tidak adil. Tuan muda, bukan hal baru jika Raja Kerajaan Bulu Surgawi bertindak buruk pada rakyatnya. Sudah rakyatnya menderita dengan perekonomian yang susah, Raja Kerajaan Bulu Surgawi malah menaikkan pajak yang tinggi yang membuat rakyatnya semakin menderita, ucap Gonggo. Walaupun aku hidup di dalam hutan belantara bersama kawananku, aku tetap memantau perkembangan dari seluruh kerajaan yang ada di benua semesta biru. Semua itu kulakukan agar aku tahu perkembangan yang terjadi di semua kerajaan. Yang intinya aku menjaga kelestarian kawanan gorila emas dari ancaman kerajaan yang ingin mendapatkan keuntungan dari batu inti roh yang ada padanya. Mengetahui jawaban dari Gonggo, membuat Tin Yu paham dengan duduk masalah yang ada. Jika Raja Bejat itu terus menindas rakyatnya, maka tak akan lama kerajaan itu akan binasa oleh pemberontakan seluruh rakyatnya, batin Tin Yu. **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 *
kerajaan besar yang ada, berkumpul di sebuah tanah lapang. Mereka semua akan mendengarkan sedikit perkataan dan penjelasan mengenai adanya kompetisi dua benua dari Raja Zheng Bilang. Kami merupakan tuan rumah dari kompetisi yang akan berlangsung di Kerajaan Cahaya Nirwana. Semua ini bertujuan agar hubungan keenam kerajaan besar di dua benua akan semakin erat. Dan tentunya kalian semua yang merupakan kultivator muda berbakat dan terpilih, akan mengharumkan nama kerajaan kalian jika ada dari kalian yang memenangkan kompetisi ini. Sedari itu berkompetisilah dengan menjunjung tinggi sportivitas dan solidaritas antara murid terpilih lainnya. Jangan bertindak curang yang nantinya akan membuat kalian dikeluarkan dari kompetisi ini, ucap Raja Zheng Bilang. Tepuk tangan serta-merta mewarnai tempat itu setelah Raja Zheng Bilang selesai mengutarakan motivasi di acara tersebut. Dan tak lama kemudian Raja Zheng Bilang kembali berkata, "Pagi ini sangat cerah dan udaranya pun sangat sejuk. Bersemangatlah wahai kultivator muda dalam persaingan merebut tahta juara. Karena saat ini saya sebagai Raja Kerajaan Cahaya Nirwana mengumumkan jika kompetisi murid terpilih telah dimulai," ucapnya. Tepuk tangan kembali mewarnai tempat itu.
Dan tak lama kemudian seorang ketua panitia penyelenggara yang merupakan jenderal tertinggi kerajaan Cahaya Nirwana berdiri di podium utama menggantikan Raja Zheng Bilang untuk berbicara. Hari ini di hadapan kalian, saya akan mengundi siapakah yang akan bertarung. Dan pemenang dari pertandingan hari ini akan pergi menuju ke alam Dewi Fioni agar dapat mengasah seni bela dirinya di sana. Dan juga dapat berburu harta karun berupa senjata berkualitas dan berbagai macam benda berharga lainnya. Dan jika bernasib baik kalian akan menemukan berbagai macam artefak langit yang juga banyak terdapat di sana. Ucap ketua panitia penyelenggara pertandingan yang membuat sorak-sorai dari para murid terpilih bergemuruh di tanah lapang itu. Tak lama kemudian, ketua penyelenggara langsung mengundi 60 nama para murid terpilih yang akan bertarung. Dan nama mereka yang akan melakukan pertarungan kini tertulis di papan pengumuman. Di podium utama, tampak ketua Zheng Long, Tetua Xiaohuan dan beberapa orang penting dari setiap kerajaan yang mewakili murid terpilih. Termasuk Ketua Huang San dan Pangeran Huang Qin juga berada di sana. Mereka semua ingin menyaksikan pertandingan perdana antar murid terpilih yang baru saja diresmikan oleh Raja Zheng Bilang. Tin Yu adalah pemuda pertama dari Kerajaan Bulu Surgawi yang akan bertanding pertama kali. Dia akan menghadapi murid terpilih dari Kerajaan Tanah Surgawi. Hal itu karena nama Tin Yu tertulis pertama di daftar nama murid yang akan bertanding. Gonggo yang berada di bahu Tin Yu membisikkan sesuatu padanya. Tuan muda, kau jangan perlihatkan kekuatanmu yang sesungguhnya di atas arena pertarungan itu. Jika kau memperlihatkan kekuatanmu yang sesungguhnya maka kau akan mendapatkan masalah baru. Nanti akan banyak kultivator yang mengincar dan mengujimu untuk sekedar bertarung demi mengalahkanmu, bisiknya. Tenanglah Gonggo. Aku tahu apa yang harus kulakukan, jawab Tin Yu. Saat Tin Yu menaiki arena pertarungan, seketika itu semua orang yang mengenalnya sangat terkejut termasuk Raja Zheng Bilang. Mengapa anak muda itu berada di bawah naungan Kerajaan Bulu Surgawi? Apakah karena Kerajaan Gerbang Naga tak ikut andil dalam kompetisi ini sehingga anak muda itu bergabung dengan Kerajaan Bulu Surgawi? Jika itu memang terjadi maka anak muda itu harus didiskualifikasi dari kompetisi ini. Karena tak sesuai dengan tujuan dari kompetisi yang diadakan. Yang tujuannya untuk mencari bakat-bakat muda demi untuk pengembangan kultivator muda di wilayah kerajaan yang bersangkutan. Batin Raja Zheng Bilang. Sementara itu mata Pangeran Huang Qin tak lepas dari sosok Tin Yu yang berada di atas arena. Dendamnya seketika bangkit. Darahnya mendidih mengenang saat Tin Yu mempermalukan dirinya di acara lelang bergengsi yang diikuti semua kerajaan besar di dua benua. Aku sudah tak sabar untuk mengalahkanmu di saat kita bertemu di atas arena pertarungan. Tin Yu, aku pasti akan menghancurkanmu di pertarungan 3 tahun yang sebentar lagi akan terjadi. Batin Pangeran Huang Qin. Episode sebelumnya sangatlah kaya. Episode berikutnya didiskualifikasi. Berbeda halnya dengan Xin Yin. Dia begitu sangat kaget mengetahui jika pemuda yang akan segera bertanding adalah Tin Yu. Rasa rindu yang mendalam membuat Xin Yin sama sekali tak berkedip saat menatap pemuda yang sudah berada di atas arena pertarungan. Hampir 3 tahun kita tak bertemu. Kau sekarang terlihat lebih dewasa dengan pesona ketampanan yang sangat luar biasa. Tin Yu, aku ingin setelah kau melihatku nanti, kau masih mengenaliku seperti waktu sebelum kau pergi dariku. Batin Xin Yin. Di atas arena pertarungan, Tin Yu kini berhadapan dengan seorang pemuda dari Kerajaan Tanah Surgawi. Dia merupakan pemuda kekar pengguna teknik api yang bernama Zhen Yu.
salah seorang tetua panitia penyelenggara pertandingan masuk ke dalam arena pertandingan untuk menjelaskan semua peraturan yang berlaku saat bertarung. Setelah Tin Yu dan Zhen Yu menganggukkan kepala mengerti dengan penjelasannya, tetua itu pun membuat segel pelindung di sekitar arena pertarungan, yang bertujuan agar efek pertarungan dapat teredam dan tak sampai merembes keluar arena. Setelah itu dia pun meninggalkan arena pertarungan yang menandakan pertarungan itu pun dimulai. Zhen Yu yang merupakan kultivator tingkat alam puncak, langsung melesat cepat menyerang Tin Yu dengan tinjunya. Terlihat di kedua tangan Zhen Yu kini terdapat api yang berkobar dan memperlihatkan kulit tangan yang mereka seperti lahar api. Buru-buru Tin Yu menghindari serangan cepat yang dilancarkan Zhen Yu, dengan beberapa kali melakukan salto ke belakang. Sebenarnya sangat mudah bagi Tin Yu untuk dapat mengalahkan Zhen Yu, mengingat ranah tingkatan Tin Yu yang berada jauh di atas Zhen Yu. Akan tetapi Tin Yu punya pertimbangan lain. Jika dia mengalahkan Zhen Yu dengan cepat maka beberapa kultivator kuat dari Kerajaan Cahaya Nirwana pasti akan menyelidikinya. Dan hal itu tak diinginkan Tin Yu. Dengan pertimbangannya itu, membuat Tin Yu tak buru-buru mengalahkan Zhen Yu. Aku tak boleh gegabah. Aku akan mengimbangi pergerakannya. Dan aku akan mencari cara untuk melumpuhkannya secara wajar, batin Tin Yu. Pertarungan terus berlanjut. Kali ini Tin Yu dapat menguasai keadaan. Pergerakan yang cepat ditambah dengan serangan-serangan yang tak terduga, membuat Zhen Yu sedikit kerepotan dibuatnya. Merasa terdesak membuat Zhen Yu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tubuhnya terbakar api dari teknik roh api yang dikeluarkannya. Melihat lawannya telah menggunakan kekuatan penuhnya, membuat Tin Yu hanya bisa tersenyum. Kau salah menggunakan teknik api di hadapanku. Karena aku telah menguasai hukum api dari kekuatan ilahi. Kau tak akan mampu melukaiku walaupun kau mampu membakar tubuhku dengan kekuatan api yang ada padamu. Gumam Tin Yu. Saat Zhen Yu menyerang Tin Yu dengan teknik apinya, tanpa disadari oleh semua orang yang menonton jalannya pertarungan, Tin Yu telah mempersiapkan kekuatan ilahi hukum air. Tin Yu berkelit ke samping kanannya saat Zhen Yu yang telah merubah tubuhnya menjadi bola api, mengarah deras ke arah Tin Yu. Saat serangannya luput, Tin Yu dengan cepat menapakkan telapak tangannya ke arah Zhen Yu. Hingga bola api yang menyala tiba-tiba berubah menjadi es. Zhen Yu terkurung di dalam bongkahan es yang diciptakan oleh Tin Yu. Dan kapan saja Tin Yu bisa menghancurkan bongkahan es yang di dalamnya terdapat tubuh Zhen Yu berada. Panitia pertandingan segera melesat cepat ke arah arena pertandingan untuk menghentikannya. Dan saat itu juga Tin Yu dinobatkan menjadi pemenangnya. Setelah dinyatakan menang, Tin Yu segera mencairkan es yang menyelimuti tubuh Zhen Yu. Kekalahan Zhen Yu yang merupakan seorang jenius dari kerajaan tanah surgawi, merupakan sebuah cambuk yang sangat menyakitkan baginya. Walaupun Zhen Yu tak terluka sedikit pun dalam pertandingan itu, akan tetapi baginya kekalahan itu merupakan sebuah pukulan yang sangat telak yang tak bisa dimaafkan oleh dirinya sendiri, yang harus gugur di awal-awal pertandingan. Tiba-tiba saja Raja Zheng Bilang masuk ke dalam arena pertarungan. Dia menyatakan jika Tin Yu harus didiskualifikasi karena dia berasal dari kerajaan Gerbang Naga dan bukan dari wilayah kerajaan Bulu Surgawi. Riuh para penonton begitu ramai membicarakan tentang kecurangan Tin Yu, yang mengikuti pertandingan bukan membawa harum nama kerajaannya, malah membawa harum nama kerajaan lain setelah kemenangan perdananya. Melihat situasi yang ada, Pangeran Liu Shen segera melesat masuk ke dalam arena pertarungan. Sesaat sang pangeran memberi hormat pada Raja Zheng Bilang.
Kemudian sang pangeran meminta izin untuk mengatakan sesuatu. Setelah mendapatkan izin dari Raja Zheng Bilang, Pangeran Liu Shen pun berkata, "Aku adalah putra mahkota kerajaan bulu surgawi. Dan selama aku berada di wilayah kerajaan bulu surgawi tak pernah sekalipun aku mendengar tentang Tin Yu. Kerajaan bulu surgawi memberi kuota 4 orang bagi sekte pasir es. Karena dianggap sebagai sekte terbesar dan mempunyai banyak kultivator kuat di sana. Dan baru kali ini aku tahu jika Tin Yu berasal dari kerajaan Gerbang Naga yang berada di benua permata hijau. Dalam hal ini tetua Yunleng dari sekte Pasir Es yang harus bertanggung jawab karena telah merekrutnya," ucap Pangeran Liu Shen dengan menunjuk ke arah Tin Yu dan sedikit mengeluarkan tekanan di perkataannya. "Hari ini kau akan berakhir di sini Tin Yu. Dan aku sangat senang sekali jika kau tak melanjutkan pertandingan ini. Aku akan terus membuat Raja Zheng Bilang membencimu agar kau secepatnya didiskualifikasi dari pertandingan murid terpilih," batin Pangeran Liu Shen dengan senyum kemenangan. Di deretan podium utama, tetua Yunleng yang sedari tadi gelisah, semakin bertambah resah dengan pernyataan Pangeran Liu Shen. Bukannya Pangeran Liu Shen membantu Tin Yu karena telah membela kerajaannya dengan memenangkan satu pertandingan perdana. Malah sebaliknya, Pangeran Liu Shen semakin memperkeruh keadaan dengan membuat Raja Zheng Bilang semakin yakin jika Tin Yu bukan berasal dari kerajaan bulu surgawi. Karena tetua Yunleng disebut sebagai orang yang bertanggung jawab atas hadirnya Tin Yu di dalam kompetisi bela diri dua benua, membuat tetua Yunleng segera melesat menuju ke arena pertarungan. Setibanya di sana, tetua Yunleng segera menggenggam tinju dan membukukan badan, memberi hormat kepada Raja Zheng Bilang. "Yang mulia Raja, Tin Yu memang benar merupakan murid dari sekte Pasir Es. Karena ada alasan yang kuat yang menyatakan dia sebagai murid di sana," ucap tetua Yunleng. Mendengar perkataan tetua Yunleng, membuat Raja Zheng Bilang ingin mendengar penjelasannya. Akan tetapi Pangeran Liu Shen tiba-tiba berkata, "Kau tak usah menutup-nutupi kebohongan ini dengan membela Tin Yu tetua. Dia memang bukan berasal dari wilayah kerajaan bulu surgawi," timpal sang pangeran. Raja Zheng Bilang mengangkat tangan kanannya ke atas, yang berarti jika Pangeran Liu Shen harus diam. Tak berapa lama kemudian Raja Zheng Bilang pun berkata, "Aku ingin kejelasan darimu tetua Yunleng," ucapnya. Tetua Yunleng pun berkata, "Ayah dari Tin Yu merupakan sahabatku. Dia yang menyembuhkan luka dalam yang tak bisa sembuh selama bertahun-tahun lamanya, hingga aku dapat berkultivasi kembali. Saat itu aku mengangkat ayah Tin Yu sebagai salah satu petinggi sekte Pasir Es, dan dia pun menerimanya. Apakah salah jika Tin Yu menjadi murid di dalam sekte Pasir Es?" tanya tetua Yunleng. Sesaat Raja Zheng Bilang diam. Tak lama dia pun balik bertanya, "Aku ingin tahu, siapakah nama ayah dari Tin Yu?" ucapnya. "Dia bernama Yan Lan, kultivator muda dari benua permata hijau," jawab tetua Yunleng. "Guru," batin Raja Zheng Bilang saat mendengar nama Yan Lan disebutkan oleh tetua Yunleng. Bersambung episode sebelumnya. Kompetisi bela diri dua benua dimulai. Episode berikutnya menguji Tin